Hai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gali Puji Prasetyo, founder dari Lele Sultan Indonesia. Di sini saya akan mengajak kepada semua pencinta lele bagaimana proses dari olahan lele, dari panen, kemudian nanti diolah, dipotong dengan syariat Islam, dibersihkan, kemudian dibumbui, kemudian dikemas. Nah, kali ini kita lagi ada di proses penimbangan. Kita bisa lihat sendiri kondisi kolam di sini juga sangat baik, menggunakan air mengalir, kemudian menggunakan probiotik dan menggunakan pelet. Jadi indukan dan manajemen indukan, manajemen air sama manajemen pakan itu sangat dijaga di sini. Makanya kualitas lele di sini sangat baik. Kurang lebih sekilo di sini isi 7-8 ekor. Nanti kita ikuti terus perjalanannya. Kita akan lihat bagaimana proses penimbangan. Ayo. Di sini proses penimbangan yang mana nanti selesai ditimbang kita akan masukkan ke dalam drum-drum biru seperti ini. Nah, nanti setelah ditimbang kita akan bawa ke rumah produksi di Bekasi, Lele Sultan, rumah produksi. Baik, ketemu lagi dengan saya Gali Puji Prasetyo. Kali ini kita sudah ada di rumah produksi Lele Sultan. Di dalam sini teman-teman sedang memproses bagaimana cara pengolahan Lele Sultan itu sampai menjadi kemasan. Nah, tadi kita sudah angkat lelenya, kemudian sebelum lelenya itu dipotong, biasanya kita menggunakan garam. Nah, kita tiriskan di ember, kita bisa lihat prosesnya bagaimana. Kemudian dipotong sesuai dengan syariat Islam menghadap kiblat. Kemudian kita mencucinya menggunakan air mengalir. Jadi memang proses darahnya itu benar-benar bersih, tidak bau amis. Itu yang membedakan dengan yang lain dan bumbunya pastinya. Baik, kita masuk ke dalam. Kita lihat proses pengolahan dari Lele Sultan. Jadi seperti ini prosesnya. Lelenya ini sudah diberi garam, sudah kita lemaskan di sana tempat proses pengaraman. Nah, di sini adalah proses untuk pemotongan lele yang tadi saya sebutkan. Kita benar-benar memotongnya itu menggunakan syariat. Jadi memang sengaja meja ini ditempatkan menghadap ke arah sana. Nah, kemudian seperti itu prosesnya. Jadi lele sudah tidak berontak, tidak kesakitan, langsung sesuai dengan prosesnya. Kita potong menjadi 3, kita iris seperti ini, kemudian kita pisahkan ke bak. Nah, ini bak setelah lele selesai dipotong. Nah, bak yang ini dikhususkan untuk lele-lele yang tadi penggaraman. Jadi bak ini kita tutup. Nah, kita tutup di sini supaya lelenya tidak lompat. Setelah itu kita bawa ke sana, kemudian lelenya itu dipotong. Baik, selesai dari sini, biasanya lele ini kita bawa. Nah, proses pencucian. Tekniknya pun kita menggunakan sikat
sikat gigi untuk benar-benar menjangkau ke dalam darah-darah atau ya sel-sel yang sulit dijangkau. Memang di sini kita tidak menggunakan sarung tangan supaya bisa terjangkau partikel-partikel atau sisa-sisa darah yang ada di dalam tubuh lele itu sendiri. Nah, untuk penyembelihan kita selalu mengedepankan tentang keselamatan. Kita tahu lele mempunyai patil yang sangat tajam. Nah, maka dari itu ketika menyembelih atau memotong, biasanya para pemotong itu sudah kita siapkan sarung tangan. Sehari setiap eksekusi itu kita ganti. Nah, seperti itu prosesnya. Nah, sekarang kita ada di proses bagaimana lele itu diolah. Kita biasanya menyiapkan bumbu yang sudah kita siapkan seperti ini hasilnya. Ini khusus untuk bumbu lele jingkrak. Nah, kita sudah siapkan bahan-bahannya seperti cabai, kemudian bawang putih, kemudian bumbu-bumbu dapur lainnya seperti ini. Nah, selesai packing, ini mesin vakum yang kita gunakan. Jadi sebelum lele itu di packing seperti ini hasilnya, ini adalah sampling untuk lele jingkrak. Semua yang ada di sini ini lele yang sudah jadi, dan ini packingan, bentuk packingan yang akan kita packing. Kita hasil timbang dulu. Nah, kita uji ukur dulu. Jadi ketika lele itu sudah kita packing dalam kemasan, kita timbang dulu ukurannya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini 500 gram, tapi di sini tertulis 604. Jadi memang rata-rata yang kita kasih konsumen itu, walaupun berat bersihnya 500 gram kita tulis, tapi kita selalu melebihkan. Supaya apa? Supaya konsumen itu puas, supaya konsumen itu merasa oh ternyata lebih dari hasil timbangan yang ada seperti itu. Nah, seperti contohnya ini lele bumbu kuning, ini sudah siap kita pasarkan. Jadi prosesnya kita masukkan lele yang sudah diberi bumbu, kemudian kita diamkan kurang lebih selama 2 jam di dalam bumbunya itu dalam suhu ruang atau suhu kurang lebih 18 sampai 20 derajat. Selesai 2 jam baru kita packing, kita masukkan bumbunya, kemudian kita vakum. Nah, biasanya selesai vakum itu kita bekukan selama 1x24 jam. Nah, selesai kita bekukan, biasanya kita tulis PO, faktur-faktur untuk para reseller, para agen kita kirim. Contohnya seperti di Sodako Mart, Barokah Mart, kemudian agen-agen yang ada di wilayah Ciracas khususnya. Di situ mereka sudah menjadi langganan kita, dan mereka kita supply dari lele-lele fresh padi yang sudah kita potong. Baik, mungkin seperti itu proses bagaimana terjadinya lele sultan. Jadi dari tadi kita sudah ngambil lele di perikanan di sana, kemudian kita lihat hasil olahannya, cara pembersihannya, kemudian bumbunya, dan proses packingnya, kurang lebih seperti ini. Pokoknya ikuti kita terus, insya Allah lele ini halal, dibersihkan dengan cara yang baik, air mengalir, kemudian dibumbu dengan bumbu-bumbu khas Indonesia. Insya Allah lele ini enak untuk disantap. Baik, terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.